Bertempat di Pendopo, Kabupaten Nganjuk digelar Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang Kabupaten Nganjuk tahun 2022 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2023. Musrenbang yang diikuti oleh peserta terdiri dari instansi vertikal di Kabupaten Nganjuk, organisasi perangkat daerah se-Kabupaten Nganjuk dan Ketua DPRD Tatit Heru Cahyono beserta anggota DPRD Kabupaten Nganjuk serta seluruh camat sekecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Dalam Musrenbang tahun 2022 ini, pemerintah Kabupaten Nganjuk mengambil tema meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan penguatan SDM berkualitas, potensi unggulan daerah, pembangunan infrastruktur, dan reformasi birokrasi. Di kesempatan tersebut, PLT Bupati Nganjuk Mahren Jumadi menyampaikan, Pemkab Nganjuk memiliki 14 program unggulan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Nganjuk. 14 program unggulan tersebut yakni peningkatan infrastruktur jalan, peningkatan profesional dan birokrasi inovatif bersih tanpa korupsi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan akses kualitas pendidikan, penguatan pendidikan diniah, peningkatan layanan kesehatan dan menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata. RKPD tahun 2023. Memang kita kepingin di RKPD itu betul-betul seperti yang dimau oleh masyarakat, tidak melanggar aturan, karena SPD itu sekarang maknanya luar biasa untuk pemerintahan. Itu sebagai keywordnya. Ada nggak di SPD? SPD itu nanti di RKPD ini. Maka tadi saya sudah sampaikan, RKPD itu satu, anggaran-anggaran dan seterusnya. Jangan sampai juga tadi nggak mau ngitung tapi copy paste, nggak boleh. Sekarang kita teliti, kita diskusi sama Dewan, tidak boleh lagi copy paste. Yang kedua, semua kegiatan mungkin pokir atau mungkin dari pemerintah daerah harus betul-betul dilihat urgensinya. Utamakan jalan. Saya selalu mengatakan infrastruktur kaitannya dengan jalan. Apapun baik, jalan harus lebih baik. Maka untuk 2022 termasuk 2023 umumnya nanti harus jalan itu harus di Nganjuk terus sampai pinggir-pinggir. Selama ini kan masih tengah agak bisa yang gondang, ngeluyu beberapa dan seterusnya. Kan masih misalnya lengkong yang utara kan belum. Terus kemudian yang atas misalnya, ya. Ya tadi kan sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Bupati, sinkron dengan misi visi beliau, terutama infrastruktur. 14 program dari misi-misi. Yang utama tadi kan sudah disampaikan terkait dengan infrastruktur. Diharapkan tahun tahun depan ini sudah selesai terkait dengan infrastruktur apa yang disampaikan oleh Pak PLT Bupati tadi. Secara detail teknis nanti akan dibahas di komisi-komisi. Nah, setelah ini kan ada pembahasan di komisi-komisi secara detailnya. Tapi yang jelas infrastruktur ini yang utama. Kalau ngomong persentase, karena memang ini prioritas, ya mestinya ya kisaran 50%. Karena memang prioritas tadi. Sementara itu, menurut Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono, kegiatan musrenbang yang biasa dilakukan ini diharapkan tidak hanya menjadi rutinitas dan formalitas semata. Tatit menambahkan usulan yang tercatat pada SIPD, Sistem Informasi Pembangunan Daerah melalui reses atau komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, yakni sebanyak 1.250 usulan. Diharapkan dalam kegiatan tersebut tidak dijadikan rutinitas dan formalitas saja, namun 14 program unggulan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Nganjuk dapat nantinya terlaksana dengan lancar.